pertemuan kali ini kita akan belajar bilangan bulat dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Perpangkatan bilangan bulat. Apa yang dimaksud dengan pangkat? Pangkat suatu bilangan adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. 4 pangkat 2 atau kita kenal dengan 4 kuadrat artinya adalah 4 kali 4. Hasilnya adalah 16. 3 pangkat 4 artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 81. 2 pangkat 5 artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 32. Negatif 2 dipangkatkan 3. Artinya adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Negatif 5 pangkat 4 artinya adalah negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Hasilnya adalah 625. Sedangkan negatif 6 dipangkatkan 2 artinya adalah negatif 1 kali 6 kali 6. Hasilnya adalah negatif 32. Kenapa negatif 6 pangkat 2 dengan negatif 5 diberi tanda kurung dipangkatkan 4, arti perkaliannya berbeda. Nah, untuk negatif 6 dipangkatkan 2, maka yang dipangkatkan adalah 6-nya. Sedangkan negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Maka artinya adalah negatif 1 kali 6 kali 6. Sedangkan untuk negatif 5 dalam tanda kurung dipangkatkan 4, maka yang dipangkatkan 4 ini adalah semuanya bilangan negatif 5. Maka hasilnya adalah artinya adalah negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Dari beberapa contoh ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa arti dari perpangkatan A pangkat N adalah A kali A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Dengan A bilangan pokok dan N-nya adalah pangkat. Berapakah hasil dari 2 pangkat negatif 3? Untuk menentukan hasil perpangkatan dari bilangan berpangkat negatif, tidak dapat dicari hasilnya secara langsung, tetapi pangkatnya harus dijadikan positif dahulu. Perhatikan sifat bilangan berpangkat negatif berikut ini. Apabila ada A dipangkatkan negatif N, maka hasilnya sama dengan 1 per A pangkat N, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, 2 pangkat negatif 3 bisa kita tulis 1 per 2 pangkat 3 atau sama dengan 1 per 8. Perhatikan contoh berikut ini. Jika ada 7 pangkat negatif 2, maka dapat kita tulis 1 per 7 pangkat 2. Atau hasilnya adalah 1 per 49. Demikian pula untuk 3 pangkat negatif 4, maka dapat kita tulis 1 per 3 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 1 per 81. Berapakah hasil dari 5 pangkat 0? Untuk mencari hasil 5 pangkat 0, perhatikan sifat bilangan berpangkat 0 berikut ini. A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya, semua bilangan apabila dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1, kecuali A-nya sama dengan 0. Jadi, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Perhatikan contoh berikut ini. 8 pangkat 0 hasilnya juga 1.
Negatif 3 pangkat 0 hasilnya juga 1. 27 pangkat 0 hasilnya juga 1. Sifat-sifat operasi pangkat pada bilangan bulat. Sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya senilai dengan A pangkat M ditambah N. Perhatikan contoh berikut ini. 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4, maka hasilnya senilai dengan 5 pangkat 3 ditambah 4, atau sama dengan 5 pangkat 7. Demikian pula untuk 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 6 ditambah 3, atau 2 pangkat 9. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya senilai dengan A pangkat M dikurangi N, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut ini. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2, maka hasilnya senilai dengan 4 pangkat 5 dikurangi 2, sama dengan 4 pangkat 3. Demikian pula 7 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 5, maka hasilnya adalah 7 pangkat 3 dikurangi 5, atau sama dengan 7 pangkat negatif 2. Perhatikan sifat yang ketiga. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Perhatikan contoh berikut ini. 3 pangkat 2 dipangkatkan 5, maka hasilnya adalah senilai dengan 3 pangkat 2 kali 5, atau sama dengan 3 pangkat 10. 8 pangkat 3 dipangkatkan 4, maka hasilnya senilai dengan 8 pangkat 3 kali 4, atau sama dengan 8 pangkat 12. Sedangkan sifat yang keempat adalah A pangkat M kali B pangkat M, maka hasilnya adalah A kali B dipangkatkan M. Perhatikan contoh berikut ini. 3 pangkat 5 kali 4 pangkat 5, maka hasilnya senilai dengan 3 kali 4 dipangkatkan 5, atau sama dengan 12 pangkat 5. 6 pangkat 2 kali 5 pangkat 2, hasilnya senilai dengan 6 kali 5 dipangkatkan 2, atau sama dengan 30 dipangkatkan 2. Sifat yang kelima adalah A pangkat M dibagi B pangkat M, hasilnya senilai dengan A dibagi B dipangkatkan M, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut ini. 6 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7, maka hasilnya senilai dengan 6 dibagi 2 dipangkatkan 7, atau sama dengan 3 pangkat 7. 4 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3, hasilnya senilai dengan 4 dibagi 8 dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah 1/2 dipangkatkan 3. Untuk lebih memahami tentang perpangkatan pada bilangan bulat, kalian dapat mengerjakan soal latihan berikut ini. Akar kuadrat bilangan bulat. Apa yang dimaksud dengan akar? Akar suatu bilangan merupakan kebalikan dari pangkat. Perhatikan contoh berikut ini. Akar dari 9 adalah 3, sebab 3 pangkat 2 adalah 9. Akar dari 36 adalah 6, sebab 6 pangkat 2 adalah 36. Akar pangkat 100 adalah 10, sebab 10 pangkat 2 sama dengan 100. Jadi, dapat kita simpulkan A pangkat 2 sama dengan B, maka
Akar B sama dengan A. Menentukan akar suatu bilangan. Untuk menentukan akar suatu bilangan, ada beberapa macam alternatif cara. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan pohon faktor untuk menentukan akar suatu bilangan. Perhatikan contoh pertama. Akar dari 196. Kita akan menggunakan pohon faktor untuk menentukan akar dari 196. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 196 dibagi 2, maka hasilnya adalah 98. 98 dibagi 2, hasilnya adalah 49. 49 dibagi 7, hasilnya adalah 7. Sehingga 196 faktornya adalah 2 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Maka akar 196 sama dengan akar 2 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Sehingga diperoleh 2 kali 7. Hasilnya adalah 14. Jadi, akar dari 196 adalah 14. Perhatikan contoh kedua. Akar 729. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 729 dibagi 3, hasilnya adalah 243. Dibagi 3 lagi, hasilnya adalah 81. 81 dibagi 9, hasilnya adalah 9. Sehingga 729 faktornya adalah 3 pangkat 2 kali 9 pangkat 2. Maka akar 729 sama dengan akar 3 pangkat 2 kali 9 pangkat 2. Sehingga diperoleh 3 kali 9 adalah 27. Jadi akar 729 adalah 27. Ini adalah beberapa contoh mencari atau menentukan akar suatu bilangan menggunakan pohon faktor. Kalian dapat mencari atau menentukan akar suatu bilangan menggunakan cara-cara yang lain yang menurut kalian lebih mudah. Untuk memahami lebih lanjut tentang akar kuadrat suatu bilangan, kalian dapat mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Terima kasih, selamat belajar.